Hello guys, welcome back to Budaya Animals. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering ditemukan pada hamster. Check this out. Oke guys, yang pertama adalah penyakit ekor basah. Penyakit ekor basah disebabkan oleh biasanya diare dan kotoran longgar. Nah, penyakit ini cukup fatal dan menular juga, khususnya bagi bayi hamster yang telah disapi. Itu cukup berbahaya. Penyebab ekor basah itu yaitu adalah stres. Ya, kalian segera kasih obat seperti memberi cairan antibiotik dan supaya itu bisa merehidrasi dari penyakit tersebut ya. Biasanya itu penyebab ekor basah itu dikarenakan stres dan juga tempat kandangnya juga kurang bersih, makanya itu cukup fatal, apalagi baby hamster yang masih umur 1 bulan kurang. Makanya pas masa bayi hamster wajib 2 minggu, pas sudah di usia 2 minggu itu wajib diganti, karena itu cukup fatal juga, karena kan kita menaruh hamster itu dia pas lagi melahirkan, dari mengandung hingga melahirkan itu kan cukup lama, dan tidak boleh diganti juga serbuknya ketika anak hamster itu sudah berusia 2 minggu. Jadi itulah harus cepat-cepat diganti karena cukup bahaya juga. Itu penyakit yang pertama. Yang kedua adalah EBS. EBS itu seperti luka nanah yang ada di pipi pada hamster. Ya, sebenarnya itu juga sering terjadi juga ya pada hamster gue juga pernah. Nah, itu kayak luka, padahal ibarat kata mereka itu kagak berantem, kayak habis berantem gitu lukanya dan keluar nanah, dan itu cukup fatal juga ya, bisa menyebabkan ini cacat ya pada hamster tersebut ya. Cara penanganan EBS itu, kalian misalnya kayak yang gue sebutin tadi sampai keluar nanah, biasanya di pipinya itu cukup bahaya. Segera kalian bawa ke dokter hewan terdekat supaya diberi antibiotik dan ini karena kita sendiri pun belum tentu bisa menangani hal tersebut ya. Karena gue juga cukup fatal, gue pernah sampai ya bener-bener parah, kayak bekas luka berantem gitu. Makanya jangan sampai itu terjadi pada kalian, jadi cukup dibawa ke ahlinya aja ya, dokter hewan ya. Yang selanjutnya adalah infeksi pernapasan pada hamster. Ya, bukan manusia aja, hamster juga mengalami infeksi pernapasan. Ya, gejalanya biasanya kayak napas, bersin, terus mengeluarkan cairan di hidung dan di mata. Itu yang cukup lumayan fatal. Jadi bisa menyebabkan hamster itu tidak nafsu makan ya. Nah, itu yang berbahaya. Penanganannya sih ya kalian sering-sering beri vitamin supaya infeksi pernapasan dari hamster itu ya sebenarnya jarang sih, bahkan gue sendiri pun belum pernah ngalamin hal seperti itu ya. Intinya sih, kalian misalnya nih, kalau kalian menggunakan kandang yang jeruji atau yang seperti ini, itu wajib kalian bersihin juga, karena hamster itu kan sering menggigit-gigit besinya tersebut, itu bahaya, makanya bisa menyebabkan infeksi pernapasan. Kalau bisa sih, saya ketika pas ingin mengganti serbuk, kalian juga kandangnya itu dibersihkan pakai disinfektan, terus dilap hingga kering banget supaya nggak ada bakteri yang menempel, dan itu cukup fatal juga karena bisa menyebabkan hamster itu jadi nafsu makannya itu berkurang. Jadi jangan sampai itu terjadi ya pada hamster kalian. Yang selanjutnya adalah penyakit Tazer. Penyakit Tazer ini hampir mirip sama kayak ekor basah ya. Ya, gejalanya ya di umum lebih ke hamster yang sudah masih baru disapi, itu cukup fatal juga penyebabnya. Ya, biasanya gejalanya itu diare, kurang nafsu makan, yang paling parah hamster itu jadi agak membungkuk gitu. Itu juga
aku belum pernah ngalamin juga sih. Kalau ekor basah sih udah pernah, cuman kalau itu belum pernah. Karena yang penting nutrisi dari hamster tersebut itu terpenuhi juga, dan kebersihan kandang itu juga terpenuhi ya. Ya, penanganannya cukup kalian beri vitamin 1 minggu sekali ya. Kalau gue sih sering seperti itu, 1 minggu sekali gue kasih vitamin, khususnya hamster-hamster yang sudah baru disapi itu wajib hamster dikasih. Dan juga vitamin, kayak vitamin apa ya, vitamin biodex gitu, nanti kita akan bahas tentang vitamin pada hamster. Dan juga wajib kalian kasih suplemen kayak sayur-sayuran dan mineral yang cukup, supaya hamster kalian tidak mudah terkena taser itu. Selanjutnya adalah penyakit tungau ya. Tungau pada hamster, ternyata tungau itu bisa tumbuh juga di dalam tubuh hamster. Itu cukup bahaya, bisa menyebabkan goresan pada telinga, muka, dan juga ekor ya. Jadi makanya ini seperti kayak kutu ya, tapi kutunya itu mematikan bagi hamster ya, karena bisa menyebabkan luka dan goresan. Angka baiknya makanya tuh kalian hamster juga harus diperhatikan, seperti kalian harus memberikan kayak pasir wangi untuk mandi hamster tersebut supaya terhindar dari tungau tersebut. Karena khususnya gue pernah kayak hamster Syrian Loher itu bulunya itu cukup ya, kadang suka numbuh kutu juga, kadang lihat juga. Makanya itu sering dipakai mandi pakai pasir, atau enggak ya kalian bisa pakai sikat halus, itu digosok aja ke tubuhnya ya. Kalian wajib menggunakan sarung tangan juga ya, karena itu supaya kitanya juga sehat, hamster juga sehat, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penyakit tumor. Nah, ini biasanya dialami pada hamster betina yang sudah cukup tua. Nah, itu cukup fatal juga penyakitnya ya. Kita ketahui manusia aja kalau tumor itu parah ya, apalagi hewan ya, itu cukup fatal ya. Gejalanya yaitu kurangnya nafsu makan, terus bisa menyebabkan bulu itu jadi pada rontok, hingga diare. Itu penyakit yang pada hamster itu tersebut. Dan penyakit ini kalian sebelum tumor itu membengkak wajib kalian bawa ke dokter hewan terdekat ya, karena itu penyakit yang cukup fatal juga. Cuman ya kalian tuh misalnya gejala tanda-tanda tumor itu biasanya ketahuan dari segi perutnya ya. Kalau perutnya itu membekak, apalagi kan kalian bisa lihat perbedaannya di sini ya, mana hamster yang betina yang lagi hamil sama yang bengkak bukan hamil, itu ada ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi kalian harus tahu juga mana penyakit pada hamster itu, atau hamster itu hamil ya. Tapi jantan juga bisa mengalami juga, jadi kalian harus pastikan juga itu ya. Selanjutnya adalah flu ya. Flu itu ya bukan manusia aja, hamster juga bisa flu, semua hewan ada yang flu juga. Dan itu penyakit yang sering dialami hamster, apalagi ya mungkin karena kondisi kandang atau tempat kalian menaruh hamster tersebut itu ada tempat yang cukup dingin dan nggak begitu hangat bagi hamster, apalagi kalau kalian menaruhnya di outdoor ya. Maka tidak disarankan sekali bahwa hamster itu ditaruh kandang yang outdoor, karena itu cuaca malam itu cukup ekstrim juga bagi hamster, dan itu nggak bagus. Makanya hamster itu lebih suka tinggal di gua yang gelap, tidak suka di cuaca yang angin terbuka gitu. Itu cukup fatal karena bisa menyebabkan hamster itu kurang nafsu makan dan berat badannya menurun, dan itu bisa menyebabkan gejala kematian juga pada hamster. Karena semua rata-rata penyakit hamster itu membuat hamster itu stres dan tidak mau makan, itulah penyakitnya. Cara penanganan flu tersebut ya, semua cara penanganan dari penyakit hamster itu cukup semuanya sama ya. Kalian telaten aja membersihkan kandang, terus jaga kandang itu tetap bersih dan kering, jangan sampai basah, karena hamster tersebut itu tidak bisa terkena air langsung seperti yang sudah saya bilang sebelumnya.
Hamster itu mandi itu pakai pasir, makanya dia itu tidak bisa terkena air langsung. Makanya pembersihan kandang, terus kandang itu tetap bersih dan kering itu wajib supaya hamster kalian tidak penyakit. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan tentang penyakit pada hamster. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. This is Budaya Animals, Cultivation and Lovers of Animals. See you next time.